yang sudah standby 3 paket umroh, ada sepeda motor, ada sepeda listrik, ada laptop, ada kulkas, ada mesin cuci, ada televisi, dan begitu banyak lagi hadiah-hadiah lainnya. Ini akan kami berikan hadiah ini kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sahabat PKP Al-Hidayah Provinsi Jambi. Hari ini saya Lia, teman bincang di podcast PKP Al-Hidayah Provinsi Jambi. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berbincang langsung bersama Direktur PKP Al-Hidayah Provinsi Jambi yang sudah tidak asing lagi bagi kita, kiprahnya di dunia politik maupun dunia islami sudah beliau jajaki. Siapa lagi nih kalau bukan Ustadz Hasan Basri Husin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hasan Basri Husin ini merupakan Direktur PKP Al-Hidayah Provinsi Jambi, betul ya Ustadz? Betul. Oke. Sudah berapa tahun Ustadz menjabat sebagai Direktur PKP Al-Hidayah? Saya dilantik sebagai Direktur PKP Al-Hidayah akhir tahun 2019. Sampai dengan hari ini Alhamdulillah masih dipertahankan oleh Pak Gubernur. Ini sebelumnya Ustadz memang sudah menduduki kepemimpinan di pesantren atau bagaimana nih Ustadz awal mulanya bisa menjadi Direktur di PKP Al-Hidayah? Ketika itu saya ditawari oleh Pak Gubernur Fakhruri Umar. Berkali-kali beliau memanggil saya, meminta untuk memimpin PKP Al-Hidayah. Pertama saya tolak, kedua saya tolak, dan ketiga karena ketika itu Pak Dr. Umar Yusuf sudah mundur, tidak ada pilihan lain, dan saya diminta oleh Pak Gubernur ketika itu untuk memimpin PKP Al-Hidayah. Karena ini demi kepentingan agama, bismillah, saya bilang oke, saya maju. Artinya kita sama-sama jihad ya Ustadz? Insya Allah ya? jihad demi kepentingan agama Allah. Kalau untuk PKP Al-Hidayah sendiri itu pondok yang seperti apa Ustadz? Bagaimana? Sejarah PKP Al-Hidayah ini adalah pondok pesantren yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Komplek PKP Al-Hidayah itu dulunya adalah komplek perkantoran Bupati Batanghari. Lalu dihibahkan ke provinsi dan oleh Pak Jamaluddin Tambunan, Gubernur ketika itu, langsung dijadikan sebagai pondok pesantren dengan niat untuk menciptakan da'i-da'i yang akan ditempatkan ke daerah-daerah transmigrasi. Karena ketika itu tahun 87 itu suasana transmigrasi di Provinsi Jambi ini masih baru dan butuh pembinaan-pembinaan spiritual bagi para peserta transmigrasi itu. Maka berdirilah PKP Al-Hidayah itu dalam rangka menunjang kegiatan transportasi bagian dari program pemerintah pusat ketika itu. Kalau dari Jamin itu berarti sudah cukup lama sekali ya Ustadz? Sampai hari ini usia PKP Al-Hidayah sudah 45 tahun dan insya Allah di tanggal 25 Desember nanti kita akan melaksanakan puncak harlah PKP Al-Hidayah ke-45 dan rangkaian kegiatannya sudah sangat banyak kita laksanakan. Oke, jadi mau harlah ya Ustadz, ini kalau boleh tahu rangkaian acaranya apa saja nih untuk ya, harlah ini kita awali dengan berbagai macam bentuk lomba. Pertama kita lomba silat se-Provinsi Jambi, kemudian hadroh, kemudian futsal, kemudian yang spektakuler tuh lomba memanah dan horseback archery, memanah sambil berkuda. Itu pesertanya hampir seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Jadi kita laksanakan regional Sumatera dengan jumlah peserta hampir menyentuh angka 500 orang dari provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Ini kan tadi sudah bahas panahan ya Ustadz. Bagaimana sih peran PKP Al-Hidayah ini mencetak atlet-atlet memanah atau berkuda di pondok pesantren? Sedangkan kita tahu ya Ustadz, kalau pondok pesantren itu biasanya hanya mengkaji ilmu nahu saja atau ilmu-ilmu agama, tapi ini bagaimana mengcombine perlombaan atlet-atlet yang mau dicetak untuk selanjutnya di rumah yang bernuansa Islami Ustadz? Ada dua tokoh penting yang menjadi inspirator bagi saya sebagai direktur. Yang pertama Pak Gubernur Jambi dan yang kedua Pak HBA. Nah, kedua tokoh ini menitik beratkan kepada satu, Al-Hidayah itu harus menjadi center of excellence. Yang kedua,
Al-Hidayah itu harus menjadi pondok yang bisa menggabungkan berbagai macam bentuk kurikulum. Maka dari itu, momentum Harlah ke-45 tahun ini, kita akan jadikan PKP Al-Hidayah itu sebagai pondok pesantren dengan menggabungkan 3 macam bentuk kurikulum. Yang pertama, kurikulum Salafiyah dengan kitab-kitab kuningnya. Kedua, kurikulum modern dengan bahasanya. Dan yang ketiga, kurikulum tahfiz dengan hafalan Al-Qur'annya. Kemudian, terkait tadi, PKP Al-Hidayah akan menjadi pondok sebagai pusat kegiatan olahraga yang kalau kita sebut di PKP itu bahwa kurikulum kita orientasinya karir D. Jadi kalau sepak bola kita punya pelatih lisensi Asia, futsal kita punya pelatih lisensi nasional, kemudian volleyball pelatih dengan lisensi daerah, terus tenis meja lisensi daerah pelatihnya, terus kita juga punya basket belum punya pelatih, takraw, tenis lapangan, kemudian olahraga bersepeda bagi anak-anak putri, kemudian badminton. Dan khusus yang 2 ini, memanah dan berkuda, plus berkuda sambil memanah. Hari ini kita baru punya pengasuhan yang sudah kita didik, kita kirim, pertama ke Lampung, kedua ke Jawa Barat untuk menjadi pelatih. Dan alhamdulillah di dua momen kepelatihan ini, anak-anak kita dinyatakan lulus. Dan target kita, Al-Hidayah harus menciptakan pelatih berkuda dan memanah skala internasional yang akan kita tempatkan di PKP Al-Hidayah. Dan mudah-mudahan dengan itu nanti akan keluar dari PKP Al-Hidayah santri jago kitab kuning, bisa bahasa, hafal Quran, sekaligus menjadi atlet berkuda dan memanah nasional. Tetap bisa berbaur ya Ustadz. Pasti. Dengan keadaan lingkungan sosial, walaupun bisa dibilang santri ini kan 3 tahun, 4 tahun berada di dalam lingkungan, begitu. Oke, kalau untuk ini kan tadi pelatihnya sudah bersertifikasi Ustadz. Bagaimana dengan tenaga pendidik yang ada di Pondok Karya Pembangunan ini? Alhamdulillah, tenaga pendidik kita qualified ya. Ada yang luar negeri, ada yang dalam negeri, dan mayoritas S1, S2, dan S3. Jadi untuk masuk menjadi tenaga pengajar di PKP Al-Hidayah, persyaratannya sangat berat. Di samping minimal ijazah S1, wajib menguasai 2 bahasa dunia, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan skill-skill lain yang kita butuhkan. Jadi soal guru tidak kita ragukan karena memang hampir hari ini semua lomba yang dilaksanakan oleh lembaga manapun, PKP Al-Hidayah itu selalu muncul sebagai cup championnya. Kalau nggak nomor 1, nomor 2. Kalau nggak nomor 2, nomor 1. Jadi selalu bawa piala nih. Ya, pulang dalam satu perlombaan selalu bawa piala. Dan baru-baru ini di Asidikiyah dilaksanakan kegiatan lomba futsal dan kita juara 1. Jadi anak-anak kita sudah sangat luar biasa. Jadi memang sudah dididik untuk menjadi seorang pemimpin dan seorang juara juga. Oh iya, jadi kalau sirkulasi lah ya dari kegiatan anak-anak selama di PKP Al-Hidayah itu dimulai dari bangun jam 3 subuh. Lalu mereka sholat tahajud, kemudian persiapan sholat subuh berjamaah. Setelah itu ya zikir sampai selesai, lalu kegiatan mufradat, pengayaan kosakata bahasa Arab dan Inggris, kemudian sarapan pagi, mandi, kemudian belajar di dalam kelas sampai asar, kemudian sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah. Setelah asar itu, bagi yang berolahraga dan bagi yang meneruskan kajian kitab lewat kalau kata orang Jambi itu ngaji duduk ke rumah-rumah guru dipersilahkan. Jadi hari ini semua sudah tersebar. Anak-anak yang hobi futsal ya main futsal, yang hobi sepak bola, yang basket, yang poli, yang tenis, yang takraw, tenis meja, badminton, berkuda, memanah, semua sudah menyebar. Bebas ya Ustadz? Bebas. Ini tadi ada menarik nih Ustadz. Mengaji ke rumah guru itu gimana tuh Ustadz? Pendalaman, itu kan pendalaman. Jadi itu memang datang ke rumah ustadznya atau bagaimana? Iya, kan ada beberapa ustadz yang tinggal di dalam, dan tentulah yang tinggal di dalam ini kan ustadz-ustadz dengan kadar keilmuan yang di atas rata-rata. Nah, ketika anak-anak merasa bahwa dia butuh tambahan ilmu pengetahuan, maka dia akan datangi guru itu untuk mengkaji secara private, tapi tanpa bayaran. Jadi itu memang murni ya Ustadz? Iya. Jadi kan ada di antara anak-anak tuh yang semangat belajarnya sangat luar biasa. Dia kepingin sekali untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak dibandingkan ketika di dalam kelas. Maka
anak-anak dengan apa ya, dengan semangat khusus ini, mereka mendatangi dan belajar, meskipun cuma satu orang gitu. Jadi memang didukung dan difasilitasi ya, Iya. seperti tadi ada kita punya lapangan memanah, berkuda. Iya. Ini kan anak-anaknya sudah seperti itu, Ustaz. Bagaimana dengan alumninya? Sekarang alumni kita sudah membuat organisasi namanya Hikbah, Himpunan Keluarga Besar Al-Hidayah. Jadi support mereka dari luar terhadap kegiatan di dalam juga sangat luar biasa. Pantang kita undang, mereka datang. Pantang kita ajak, mereka akan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi alhamdulillah alumni-alumni kita banyak yang berhasil menempati posisi di birokrasi, di TNI, di Polri, di dunia swasta dan seterusnya. Dan mereka ketika kita ajak, mereka siap untuk membantu PKP Al-Hidayah. Untuk yang kuliah di Mesir atau di Timur Tengah itu ada banyak sekali. Di Mesir, di Al-Azhar, kemudian di Kairo, kemudian di Maroko, di Madinah, banyak sekali. Dan dalam waktu dekat ini beberapa anak-anak kita yang dari Mesir akan pulang dan sudah ketemu dengan saya. Dan mereka minta, "Bah, boleh nggak kami mengabdi di PKP Al-Hidayah?" Saya bilang, Masya Allah. dengan tangan terbuka, 10 jari 11 dengan kepala, kita terima dengan ikhlas untuk mengabdi di PKP Al-Hidayah. Wah, berarti ini Ustadz Hasan punya panggilan khusus ya, Ustadz? Ya, Abah. anak-anak memanggil saya kalau di pondok dengan panggilan Abah. Ini bagaimana sih, Ustadz, untuk merangkul anak-anak? Berapa banyak jumlahnya, Ustadz? Sekarang yang tinggal di dalam lebih dari 1.200. Nah, untuk merangkul 1.200 anak itu kan dengan kepribadiannya masing-masing, itu bagaimana cara Abah untuk melakukannya? Simple. Kan di rumah saya juga seorang ayah. Bagaimana cara saya menarik hati anak di rumah? Begitulah yang saya praktekkan di PKP. Jadi anak-anak di PKP ini kan mereka meninggalkan ayah dan ibunya, maka kitalah yang menjadi ayah dan ibunya. Nah, ketika sikap kita yang kita tunjukkan kepada anak adalah sikap seorang ayah, sikap seorang ibu, sikap seorang abang, mereka akan aware dengan kita. Pasti mereka akan merasa senang, merasa akrab, merasa dekat. Dan alhamdulillah sejak saya bertugas di PKP Al-Hidayah, saya tidak pernah membuka ruang formalitas kepada siapapun. Jadi kalau saya mau berkunjung ke asrama, mau baring di asrama, mau cerita di asrama, mau makan sama-sama dengan anak-anak lesehan di lantai, atau mau main futsal sama-sama dengan anak-anak, mau main poli sama-sama dengan anak, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Jadi saya dengan cara saya akan mendekati anak-anak, ya tadi dengan konteks kita hadir sebagai bapak, kita hadir sebagai emak, kita hadir sebagai abang, atau sebagai sahabat. Insya Allah anak-anak pasti akan menerima itu. Karena memang itu yang mereka butuhkan. Berarti sosok orang tua memang berperan penting ya, Ustadz, untuk memimpin sebuah pondok pesantren. Pasti. Ini Dan kita harus berani memposisikan kita sebagai orang tua. tentu. Jadi nggak bisa kita bergaya seperti seorang pejabat di dalam pondok. Mentang-mentang kita direktur lalu semuanya serba harus formal. Nggak bisa. Beda. Ini 1.200 anak orang. Mereka butuh kasih sayang, mereka butuh cinta, mereka butuh perhatian. Kadang-kadang saya aja tertawa, bersenda gurau, saya ajak foto bareng, foto-foto bersama. Ya begitulah cara kita menghibur supaya mereka merasa bahwa oh ada ayah aku di sini, ada ibu aku di sini, ada abang aku di sini, ada saudara aku di sini. Nah kalau itu sudah kita bangkitkan, insya Allah mereka dekat dengan kita. Ini tadi 1.200 itu lalu berapa sih, Ustadz, luasnya pondok KG Pembangunan ini, Ustadz? Awalnya pondok ini 16,5 hektar. Lalu ketika zaman Pak HBA, ada kebijakan pemindahan STM. Sekarang jadi SMK. Lalu 6 hektar itu diberikan untuk membangun SMK, maka yang tersisa hari ini 10,5 hektar. Jadi lahannya sangat luas, itu kita manfaatkan untuk kepentingan pondok dan santri secara keseluruhan. Ini berarti milik pemerintah Provinsi Jambi ya, Ustadz? Meskipun PKP Al-Hidayah itu milik Pemprov Jambi, sejak saya bertugas di situ sampai dengan hari ini, alhamdulillah tidak pernah ada APBD yang masuk. Jadi kita berdiri sendiri dengan usaha-usaha yang kita laksanakan, dan seluruh yang kita bangun hari ini, fasilitas olahraga yang lengkap, kemudian gedung-gedung, jalan, sarana olahraga berkuda yang menurut kemarin ketika mereka datang sebagai peserta saat memanah dan berkuda itu mereka bilang ini sangat luar biasa. Semua kita bangun dengan
dana yang dihasilkan dari usaha-usaha pondok. Penghasilan pondok untuk PKP Al Hidayah itu bagaimana Ustadz? Cara Ustadz untuk memanage pendapatan itu dengan pembangunan-pembangunan yang ada? Awalnya ketika masuk memang seperti benang kusut. Tapi kan dengan teknis dan cara yang saya lakukan pelan-pelan. Dulu ketika saya masuk, hampir semua usaha pondok itu dipegang oleh orang-orang tertentu. Tapi itu saya tarik satu-satu, semuanya satu pintu. Semua uang harus di-store ke bendahara. Dan ketika itu sudah bisa dilakukan, memang 3 bulan pertama itu memang keruh. Banyak yang membenci, banyak yang marah. Karena periuknya, banyak halangan juga ya Ustaz. Karena periuknya kita balik kan. Tapi ketika itu sudah bisa kita tertibkan dan hari ini sudah jalan, ternyata potensi keuangan pondok itu kalau dikelola dengan cara benar, pondok itu bisa mandiri. Satu, dari pembayaran kewajiban setiap bulan. Kalau menurut hitungan kalkulator bank, nggak mungkin bisa dapat lebih. Bayangkan satu anak cuma bayar Rp650.000. Itu pun tidak semua bayar tepat waktu. Tapi Rp650.000 itu makan pagi, makan siang, makan malam, listrik, air, dan semuanya sudah masuk di situ. Tapi Allah yang ikut campur tangan mengelola keuangan pondok, dari 650 itu ada lebih. Ada savingnya, ada yang kita simpan untuk kepentingan pondok. Kemudian ada lagi setiap tahun kan kita selalu membutuhkan ribuan eksemplar buku untuk pelajaran. Lalu kita kerjasama dengan penerbit-penerbit buku, dan dari sana ada lagi keuntungan yang juga kita simpan ke pondok. Kitab begitu juga kita simpan ke pondok. Kemudian kita membuka Al Hidayah Mart. Selama saya mimpin, saya sering sampaikan begini. Kenapa kita tidak berani membuka Al Hidayah Mart secara besar? Konsumen kita sudah pasti kok. Ada 1.200 pembeli dari kalangan anak-anak. Ada 200 pembeli dari kalangan guru dan karyawan. Sudah pasti konsumen kita. Dan ketika semua sudah kompak, sudah sepakat, lalu itu kita buka, dari sini juga ngalir duit masuk ke dalam pondok. Dan laundry masuk ke dalam pondok. Al Hidayah Bakery masuk ke dalam pondok. Siklus belanja dapur dengan pihak ketiga dalam konteks belanja-belanja yang kecil, itu juga masuk ke dapur. Alhamdulillah, dari situlah ketika manajemen keuangannya kita tertibkan, mulai kita buat program. Pertama kita bangun Al Hidayah Sport Center. Lalu kita benahi jalan-jalan ke asrama yang selama ini hancur. Kemudian sekarang kita bangun gedung 3 lantai untuk asrama putri yang insya Allah tahun depan kita resmikan dan sudah ber-AC. Anggarannya nggak tanggung-tanggung, 12 miliar lebih. Dan itu pun dengan dana pondok. Dan Alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan 75% pembangunan 3 lantai itu. Artinya memang sudah cukup dan tepat untuk pondok ini mandiri ya Ustadz. Iya, sekali lagi kata kuncinya jika dikelola dengan benar. Benar di sini kan ya ikhlas, jujur. Dan banyak yang bertanya dengan saya, Ustadz kok bisa duitnya terkumpul sebanyak itu? Jawaban saya cuma begini, saya bilang, saya sebagai direktur, saya akan ngambil mana hak saya dan saya akan kembalikan mana hak pondok. Hak saya kan cuma gaji, itulah yang saya ambil. Hak pondok saya kembalikan masuk ke dalam kas. Nah kalau semuanya saya pandang sebagai hak saya, tidak akan bisa jadi. Juga, ya, jadi itu saja kuncinya. Dan ketika kita sebagai pemimpin tertinggi di pondok itu memberikan contoh seperti itu, yang lain nggak akan berani macam-macam lagi. Ketika kita melarang orang, kamu tidak boleh terlibat dalam siklus belanja beras, lalu jangan kita yang ngambil alih beras itu. Kamu tidak boleh ikut bersaham di Al Hidayah Mart, lalu jangan kita bersaham di Al Hidayah Mart. Jadi ketika kita ngomong, orang lain akan menyaksikan apakah kita akan ambil alih itu atau tidak. Nah ketika tidak, mereka semua akan melepas cari ikhlas. Dan sekarang Alhamdulillah sudah mulus, meskipun ada kerikil-kerikil kecil itu kan biasa. Tidak mungkin lah hidup ini tidak ada orang yang tidak suka, yang sinis segala macam, itu pasti ada. Tapi jalan terus sepanjang itu benar, sepanjang itu sesuai dengan aturan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Sekali lagi sepanjang itu benar dan tidak melanggar aturan. Artinya tidak mendengar ya celotehan yang negatif dari orang lain. Sebab begini, orang mencaci tidak akan membuat kita jatuh. Betul. Dan orang menyanjung tidak akan membuat kita terbang. Jadi ngapain kita dengar omongan manusia? Betul, Ustaz. Iya. Ini pondok ini kan sudah cukup besar ya Ustadz. Yeah. Bagaimana sih cara Ustadz dan pengurus untuk
sosialisasikan atau mengenalkan kepada masyarakat, Ustaz? Iya. Satu, melalui apa? Saya sering katakan begini, bahwa santri dan wali santri itu adalah mikrofon besar kita untuk ke masyarakat. Jadi ketika santri pulang, mereka akan melihat nih, benar nggak anak-anak yang di PKP Al-Hidayah itu berkualitas. Ketika mereka melihat itu, itulah cara kita beriklan. Benar nggak wali-wali santri ini ketika mereka bercerita di tengah-tengah masyarakat, memuji atau mencaci PKP Al-Hidayah. Ketika mereka memuji, itu juga bagian dari iklan kita. Benar nggak guru dan karyawan ini adalah mereka-mereka yang menunjukkan kualitas akhlak di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi corong-corong ini yang coba kita optimalkan, di samping kita terus bekerja sama dengan ya dunia pers, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan teman-teman yang selama ini berempati dengan kita. Jadi seluruh orang yang menurut kita punya kemampuan untuk bisa mengiklankan PKP Al-Hidayah, insya Allah kita akan minta bantu, kita akan datangi, dan kita akan ajak kerjasama. Berarti melalui kualitas dari santri itu juga bisa. Tapi kan belakangan ini Ustadz, isu-isu tentang pondok pesantren itu sudah cukup menghebohkan dunia maya nih Ustadz. Bagaimana Ustadz, Abah sebagai pemimpin menjawab itu Ustadz? Sebenarnya kalau pondok pesantren ini dari zaman dulu, dari sejak saya mondok di Lampung dan saya mondok di Mustawiyah Medan dulu. Yang namanya pondok itu sedikit ada peristiwa, itu pasti ceritanya besar. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak semua yang diberitakan oleh media, apakah itu di medsos atau media-media mainstream, tidak semuanya benar. Jadi jangan dulu berkomentar negatif, karena begini, siapapun yang menjelek-jelekkan sesuatu yang belum tentu jelek, maka dia pasti akan dapat dosa. Garis bawah itu. Jadi saya ulangi, siapapun yang menjelek-jelekkan sesuatu yang belum tentu jelek, dia pasti akan dapat dosa. Bisa ghibah, bisa fitnah. Itu besar sekali dosanya. Dan kebanyakan manusia nanti tidak akan masuk surga gara-gara itu, ghibah dan fitnah itu. Makanya ketika ada berita tentang pondok pesantren, cross check dulu. Cek kebenaran. Kalau dalam bahasa agama itu tabayun dulu. Kalau dalam bahasa vers itu check and recheck dulu. Datangi pondoknya. Benar nggak nih ada peristiwa ini di pondok ini? Nah, kejadian baru-baru ini itu bukan pondok pesantren yang di belakang Persijam itu. Itu cuma sekolah boarding. Jadi sekolah dengan sistem nginap. Lalu beritanya disebut sebagai pondok pesantren. Tapi ini kan membawa dampak juga ya Ustadz untuk pondok pesantren? Tidak besar sih, tidak besar. Betapa kemarin peristiwa ketika ada yang meninggal dunia di Gontor. Tapi sekali lagi kesadaran masyarakat terhadap berita hoax itu kan sudah sangat tinggi. Jadi meskipun masih ada yang berkomentar mereng, tetap saja kita berharap jika membaca atau mendengar sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan, apalagi itu lembaga pendidikan agama, wabil khusus pondok pesantren, cari tahu dulu kebenaran berita itu, agar Anda tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang dapat dosa kering, kalau kata orang Jambi itu. Nah, cek dulu, datangi dulu, tanya, yon ya enggak nih? Nah, kalau enggak, ya siapapun yang membela orang yang terzolimi, pondok pesantren diberitakan melakukan perbuatan ini, ternyata tidak benar. Lalu ada yang membela dalam sebuah berita, siapapun yang membela sesuatu yang terzolimi, dia akan mendapat pahala yang sangat luar biasa. Sama dengan tadi, siapapun yang menjelek-jelekkan sesuatu yang belum tentu jelek, dosa bagi dia besar sekali. Jadi walaupun memberitakan juga ya, Ustaz? Memberitakan sesuatu yang benar, dapat pahala. Apalagi nih, jelas nih ada pondok yang terzolimi, lalu kita beritakan, nggak benar itu nggak benar. Dapat pahala besar. Tapi kalau untuk di PKP Al-Hidayah ada nggak sih Ustaz yang seperti itu? Kalau sampai hari ini insya Allah, kita kan terbuka. Ketika ada anak-anak yang melanggar, wali santrinya kita panggil. Dulu kan ada pernah anak yang meninggal dunia, santri pondok pesantren. Macam-macam untuk fitnah di luar. Setelah ditanyakan dengan ahlinya medis, lalu dilakukan pemeriksaan, ternyata anak ini meninggal dunia bukan karena, kan katanya ada kekerasan di pondok, enggak, ternyata dia kena demam berdarah. Pada saat libur dia kena demam berdarah, datang ke pondok, kemudian ya demam berdarah itu kan ngendap kan, akhirnya meninggal dunia. Dan alhamdulillah orang tuanya sangat luar biasa. Orang tuanya lah yang meredam masyarakat, anak aku bukan meninggal karena kekerasan,
anakku meninggal karena ini gitu. Tetap diungkap ya Ustaz, Iya, kebenarannya. tetap kita ungkap. Jadi agar tidak ada dusta di antara kita gitu. Nih Ustadz, 45 tahun berarti sudah cukup jaya sekali ya untuk PKP Al-Hidayah terakhir Ustadz. Harapan Ustadz untuk santri maupun harlanya PKP Al-Hidayah ke-45 apa nih Ustadz? Ya, sekali lagi momentum PKP Al-Hidayah yang akan harlah ke-45 tahun 2023 ini, yang pertama kita akan tunjukkan bahwa kita insya Allah akan menjadi Center of Excellence. Yang kedua, kita akan mulai menggabungkan 3 kurikulum tadi, kurikulum salafi, kemudian kurikulum modern, dan kurikulum tahfiz. Dan yang ketiga, seluruh ekstrakurikuler kita itu orientasinya karir day. Jadi anak-anak akan kita didik dengan ekskul, termasuk nanti tahun depan kita akan mulai workshop. Workshop itu nanti ada menjahit, ada bengkel, ada kaligrafi dan seterusnya, untuk menjadi bekal skill bagi anak-anak. Berarti ada keahlian ya Ustaz? Ya, sekali lagi itu karir day. Nah, maka dari itu kita berharap pertama kepada santri, ayo tetap istiqomah menjadi santri, insyaallah santri itu akan hidup bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman seperti apapun. Yang kedua, kepada wali santri, apapun berita tentang pondok, segera tabayun, segera cross check, segera minta penjelasan dengan pondok agar tidak ada fitnah. Yang ketiga, kepada para wali santri, lancarlah dalam membayar kewajiban setiap bulan, karena pondok ini hidup lewat itu. Betul. Jadi kita tidak dibantu oleh APBD, kita hidup lewat itu. Kalau seluruhnya lancar, insya Allah anak-anak pun akan senang. Makannya enak, tidurnya nyenyak, mandinya lancar. Kalau semuanya lancar dalam pembayaran. Terus kepada guru, teruslah tingkatkan kualitas diri. Karena hanya guru-guru yang berkualitas saja yang akan bisa menciptakan santriwan dan santriwati yang berkualitas. Dan kepada karyawan, laksanakan tugas sesuai dengan tupoksi. Karena seluruh beban pekerjaan terkait dengan administrasi dan lain-lain, itu beban antum semua para karyawan. Kalau antum kerjanya benar, maka pondok itu akan benar. Tapi kalau antum kerjanya malas, maka pondok itu tidak akan bisa bangkit. Begitu. Cukup kuat sekali Ustadz, maknanya dalam, Masya Allah. Nah baik Ustadz, berarti bisa kita ambil kesimpulan ya Ustadz, 45 tahun Pondok Karya Pembangunan ini sudah mandiri sekali dengan pendapatan yang masuk, lalu dengan manajemennya yang kuat. Jadi kita udah tidak perlu ragu lagi ya Ustadz untuk memasukkan putra-putri kita sebagai santri PKP Al-Hidayah. Ustadz, mari kita ajak para penonton untuk hadir di puncak harlah PKP Al-Hidayah Ustadz sebagai closing statement. Baik, kepada para wali santri, insya Allah nanti akan ada undangan resmi tanggal 25 Desember tahun 2023, puncak hari ulang tahun PKP Al-Hidayah. Datanglah dan bawalah keluarga, karena hari itu kita akan melaksanakan kegiatan jalan sehat. Dan insya Allah hari ini sudah standby 3 paket umroh. Kita akan usahakan bisa menjadi 4 yang sudah standby 3 paket umroh. Ada sepeda motor, ada sepeda listrik, ada laptop, ada kulkas, ada mesin cuci, ada televisi, dan begitu banyak lagi hadiah-hadiah lainnya. Ini akan kami berikan hadiah ini kepada 1 guru, 2 karyawan, 3 santri, 4 wali santri. Siapapun nanti yang nomor undiannya keluar ketika diumumkan, maka dia dapatkan hadiah-hadiah itu. Dan jalan sehat ini tidak dipungut bayaran seperak pun. Semua kita persembahkan untuk keluarga besar PKP Al-Hidayah Pemprov Jambi. Ayo datang, ayo rame-rame, dan hari itu sekaligus puncak penjemputan anak-anak untuk libur. 25 kita jalan sehat, 25 anak-anak pulang untuk berlibur, dan Januari baru akan pulang ke PKP Al-Hidayah lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, berarti PKP Al-Hidayah ini sudah siap sekali ya Ustadz untuk mencetak atlet-atlet, anak-anak yang memiliki prestasi, lalu juga anak-anak yang mampu memimpin Jambi ini ke depannya ya Ustadz. Insya Allah. Nah baik, itu tadi pemirsa, kita sudah mendengarkan nih apa saja prestasi dari santri kita yang ada di PKP Al-Hidayah, lalu sarana dan prasarana, dan juga menjawab kekhawatiran kita sebagai wali santri untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Apakah aman? Apakah anaknya terjaga di situ? Dengan pastinya kita tahu ya Ustadz, keselamatan anak itu cukup menjadi nomor 1 bagi para orang tua. Terima kasih Ustadz sudah hadir pada siang hari ini. Saya Lia,
Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.